Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Melasi. Saya akan membacakan sebab turun surah Al-Lail. Surah Al-Lail, bahasa Arab Al-Lail, malam, adalah surah ke-92 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 21 ayat termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Alaq. Surah ini dinamai Al-Lail, malam, diambil dari perkataan Al-Lail dan terdapat pada ayat pertama surat ini. Ada beberapa riwayat yang memberitahukan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Lail, diantaranya dari Ibnu Hatim Al-Hakim dan Al-Bazzar. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surah Al-Lail turun berkenaan pemilik pohon kurma yang tak bakhil. Diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayang yang menyulir hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Tiap kali berubah, ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Namun bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangga yang fakir, ia segera merampasnya. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anaknya itu juga dipaksa dikeluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Nabi kemudian bertemu dengan pemilik kurma bersabda, "Berikanlah kepada pohon kurma yang mayangnya menjulut ke rumah si Anu, dan bagimu sebagai ganti pohon kurma di surga." Pemilik pohon kurma itu pun berkata, "Hanya sekian tawaran Tuhan, aku punya banyak pohon kurma dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya." Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan yang langsung datang kepada Nabi dan berkata, "Apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga bagiku jika pohon kurma itu telah menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Ya." Orang itu kemudian menemui pohon kurma. Pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulir ke rumah tetanggaku, dan bahwa aku telah mencatat tawarannya akan tetapi buahnya sangat mengganggukan, padahal aku banyak mempunyai pohon kurma dan tidak ada satupun orang yang selebat itu." Orang dermawan itu berkata, "Apakah kau mau menjualnya?" Ia berjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup." Dermawan itu berkata lagi, "Berapa yang kau inginkan?" Ia berkata, "Aku inginkan 40 pohon kurma." Ia pun terdiam, kemudian berkata lagi, "Engkau minta yang bukan. Baik, aku berikan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku akan minta saksi jika engkau benar mau menukarnya." Ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan akan aku serahkan kepada Tuhan." Nabi Muhammad kemudian menemui fakir itu, "Ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu." Kemudian turun seluruh surah Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dengan orang dermawan. Riwayat lain menyebutkan bahwa sebagian besar isi surat Al-Lail turun berkenaan kedermawan. Abu Bakar Al-Hakim menyebutkan bahwa ayat 5 hingga ayat akhir surat ini turun berkenaan dengan dermawan Abu Bakar yang memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Sementara riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah menyebutkan Abu Bakar telah memerdekakan 7 hamba-hamba yang disiksa majikannya karena beriman kepada Allah, sehingga turun ayat 17 hingga 21 surah ini berkenaan kedermawan. Riwayat yang juga menyebutkan bahwa ayat 19 hingga 21 surah ini termasuk berkenaan dengan kedermawan Abu Bakar.